Bisa dulu aja. Hah? Bisa dulu. Yuk. Saudara, meski jajaran kepolisian daerah atau Polda Kalimantan Utara gencar melakukan penangkapan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia, praktek penyelundupan manusia ke Malaysia melalui jalur jalan tikus di Nunukan dan Sebatik masih saja terus berlangsung. Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit 4 Ditreskrim Kepolisian Daerah Kalimantan Utara pada hari Rabu 30 Agustus 2023 menggelar press release pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan pekerjaan imigran di Mapolda Kalimantan Utara Tanjung Selor. Polda Kalimantan Utara menetapkan 2 tersangka baru TPPO. Penangkapan tersangka dilakukan unit Direkskrim Polda Kalimantan Utara tanggal 25 Agustus 2023 lalu di Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Polisi sudah melakukan pembuntutan mobil Xenia Silver yang ditumpangi tersangka dan korban sejak dari Sebatik Timur hingga ke rumah makan Hasanah di Sungai Pancang. Berdasarkan keterangan Direskrimum Polda Kalimantan Utara mengungkapkan calon TKI ilegal tidak dilengkapi dokumen keimigrasian resmi dan akan dikirim ke Tawau melalui jalan tikus oleh pelaku. Namun, setelah diperiksa polisi, 5 tersangka dianggap ilegal dan langsung diamankan aparat Kepolsek Sungai Nyamuk, sedangkan 2 pelaku langsung ditahan pihak kepolisian Polres Sebatik. Di mana tempat kejadian perkara di Hasanah Cafe dan Resto, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Modus operandi yang dipergunakan ini memperoleh keuntungan dari calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke negara Malaysia. 5 korban CPMI seluruhnya berasal dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Modus operandi pelaku mendapat keuntungan dari penyelundupan orang secara ilegal di Tawau, Malaysia. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 1 unit mobil merek Daihatsu Xenia, 2 unit handphone, dan 3 lembar tiket kapal jurusan Parepare dan Nunukan. Polisi masih mengejar pelaku jaringan lain yang masih melarikan diri ke Sulawesi Selatan dan kini berstatus DPO jajaran Polda Kalimantan Utara. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengungkapkan, dalam kurun Januari hingga Agustus 2023 sudah menangani 20 perkara TPPO. Jumlah TPPO tersebut dirinci dalam 4 perkara ditangani Polda Kaltara, 1 perkara di Polres Tarakan, 1 perkara ditangani Polres Malinau, dan 15 perkara ditangani Polres Nunukan. Sedangkan jumlah tersangka yang ditangani mencapai 25 orang, 6 DPO, dan sebanyak 90 orang yang menjadi korban TPPO di Kalimantan Utara. Bahwa pengungkapan kasus ini adalah dari hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas TPPO Polda Kalimantan Utara pada hari Jumat tanggal 25 Agustus. Jadi tim melaksanakan penyelidikan di Pulau Sebatik di Nunukan, di mana didapat informasi bahwa adanya calon pekerja migran Indonesia Dari Mapolda Kalimantan Utara, Star News TV, M. Sakir melaporkan.